Saya lanjut. Mohon maaf nih, ada keganggu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dari penjelasan ini, yang dimaksud dengan pemahaman dari filsafat ilmu, segenap pemikiran yang reflektif, Pak. Namanya pemikiran berarti sesuatunya dipikirkan. Jadi, sesuatu yang dilakukan proses pemikirannya itu melalui tahapan-tahapan yang mendalam dan penuh penghayatan. Itu reflektif. Terhadap apa? Terhadap segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan dengan segala segi dalam kehidupan manusia. Jadi kalau bicara tentang filsafat ilmu itu tidak hanya bicara ilmu saja, tapi juga segala hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Karena pada prinsipnya, ilmu itu digali, ilmu itu didapatkan adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Nah, ini tentu tidak sembarangan Delianggi memberikan pemikiran seperti ini, Pak. Kemudian Jujun Surya Sumantri dalam bukunya Filsafat Ilmu sebagai sebuah pengantar populer, beliau menyebutkan bahwa filsafat ilmu itu suatu pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tidak lagi menjadi misteri. Tentu ini menjadi bagian dari tugas ilmu juga yang dilakukan oleh manusia dalam rangka membuat manusia itu hidupnya menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan melakukan eksplorasi terhadap alam semesta. Nah, dari ini semua, Bapak Ibu, dapat kita lihat bahwa secara luas, filsafat ilmu itu memiliki makna dia menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah. Tapi dari sisi arti yang sempit, justru filsafat ilmu itu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat ke depan ilmu. Ada pertanyaan yang menarik. Mahasiswa pasca belajar filsafat ilmu itu buat apa sih? Dulu kan pernah belajar filsafat. Kalau yang S1-nya pendidikan atau belajar S1-nya tentang filsafat. Kemudian filsafat juga nggak satu, Pak. Ada filsafat umum, ada filsafat, kalau yang di pendidikan ya, ada filsafat umum, ada filsafat pendidikan, ada filsafat Islam, ada filsafat pendidikan Islam. Itu biasanya diberikan untuk memberikan telaah yang mendalam. Padahal mereka baru S1. Sementara ketika masuk di S2, ini mahasiswanya mendapatkan materi tentang filsafat ilmu. Nah, dilihat dari situ, Pak. Kita lihat dari tujuan. Apa sih tujuan dari ketika menelaah tentang filsafat ilmu ini? Bapak Ibu bisa melihat screen. Paling tidak, menurut Susanto, ada 5 tujuan dari filsafat ilmu. Ingat, tujuan dari filsafat ilmu. Yang kemudian ini bisa menjadi tujuan secara umum untuk dipelajari oleh mereka yang mempelajari filsafat ilmu. Pertama, mendalami hakikat ilmu. Di sini penjelasannya adalah bahwa filsafat menawarkan metode mutakhir untuk mendalami masalah ilmu manusia dan hakikat kebenaran secara mendalam, sistematis, dan ilmiah. Tentu di sini perlu ada penjelasan dulu. Ilmu itu sebetulnya apa sih? Yang pasti, ilmu adalah salah satu jenis pengetahuan. Dan mohon maaf, Bapak Ibu kalau membaca buku Jujun Surya Sumantri, Anda akan menemukan penjelasan dari Jujun Surya Sumantri itu tentang bagaimana kacau balaunya penggunaan istilah yang dipakai di Indonesia terkait dengan istilah ilmu. Jadi kalau yang terjadi hari ini ya, saya bilang yang terjadi hari ini. Dalam bahasa Inggris, itu ada 2 istilah untuk menyebutkan yang namanya ada ilmu. Yang pertama, science. Yang kedua, knowledge. Terjemahan bahasa Indonesianya, science itu ilmu. Knowledge itu pengetahuan. Tapi herannya, ketika menjadi social sciences contohnya, atau natural sciences, terjemahannya adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Padahal ilmu dengan pengetahuan itu 2 hal yang berbeda satu sama lain.
Tapi ketika diistilahkan dalam bahasa kita, justru sains itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, ini yang menjadi kendala, terutama untuk mereka yang mengkaji bahasa secara morfologi, termasuk berbeda pemahaman dengan orang-orang yang pengkajian filsafat. Jadi kalau mau jujur, udah, sains itu ilmu, sudah, oke. Kemudian knowledge itu adalah pengetahuan, selesai. Berarti ketika natural sciences itu bukan ilmu pengetahuan alam, tapi ilmu alam. Social sciences, ilmu atau ilmu sosial. Tidak kemudian menggunakan istilah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Karena istilah ilmu pengetahuan itu berarti memadukan dua konsep filsafat yang berbeda antara ilmu dengan pengetahuan. Oke. Pengetahuan sendiri adalah, kalau secara bahasa, berarti segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, itu namanya pengetahuan. Makanya jenis pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sangat beragam. Namun ketika berbicara, terus ilmu itu apa? Tentu, kalau diterjemahkan berdasarkan kaidah tadi, ilmu itu adalah salah satu jenis pengetahuan yang tentu memiliki ciri khas atau kriteria yang membedakan antara ilmu sebagai salah satu jenis pengetahuan dengan pengetahuan jenis yang lain yang berbeda dengan ilmu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, mana yang lebih luas, ilmu atau pengetahuan? Jawaban sudah ketahuan. Yang lebih luas adalah pengetahuan, yang lebih khusus adalah ilmu. Karena ilmu sendiri adalah bagian dari pengetahuan. Tentu disebut ilmu jika dia memiliki ciri-ciri yang menandakan dia adalah ilmu. Seperti kemarin pernah saya sebutkan, ciri yang paling utama adalah ketika ilmu itu ciri khasnya adalah rasional, kemudian empiris. Itu ciri utama. Kemudian ada ciri-ciri tambahan yang lain seperti berobjek, dapat difalsifikasi, bersistem, dapat diverifikasi, kemudian memiliki prosedur dan tahapan yang sistematis. Nah, itu ilmu. Berarti yang lainnya berarti gimana? Ya, yang lainnya berarti jika tidak memiliki kriteria yang sama dengan ilmu, dia tidak termasuk ke dalam salah satu jenis pengetahuan yang namanya ilmu. Nah, sekarang ketika berbicara mendalami hakikat ilmu, itu berarti mendalami jenis pengetahuan yang tadi saya sebutkan, memiliki ciri khas yang khusus. Kenapa perlu mendalami hakikat ilmu? Tentu, nah ini juga saya ingin jelaskan sedikit. Ketika Anda mendengar atau melihat saya menuliskan tulisan istilah ilmu, Anda konotasinya jangan berorientasi pada kata ilmu yang itu adalah turunan dari bahasa Arab ilmun. Sebab kalau itu di orientasinya ke sana, maka akan terjadi lagi tabrakan pemahaman, Pak, karena berbeda. Karena ilmu dalam bahasa Arab itu sifatnya sangat luas. Tetapi yang kita maksud dalam konteks ilmu, dalam filsafat ilmu, di materi filsafat ilmu, itu ilmu adalah turunan terjemahan dari kata sains. Makanya kalau Andi Hakim Nasution dalam bukunya tentang filsafat sains, dia tidak menyebutkan nama filsafat ilmu, tapi filsafat sains. Malah beberapa waktu lalu, sekitar 10 tahunan lah, ketika kesulitan bahasa Indonesia menerjemahkan sains apakah ke dalam ilmu, padahal ilmu itu dalam bahasa Arab sangat luas, itu kemudian diterjemahkan dengan mengutip kalimat bahasa Inggrisnya, Pak. Makanya Bapak Ibu pasti tahu ada gelar MSI ya, Magister Science. Magister Science, MSI. MSI-nya M besar, S-nya besar, I-nya kecil. Itu singkatan dari apa? Magister Science. Kok jadi sains begitu? Nah, itu juga jadi keliru juga, Pak, sebetulnya. Makanya kalau gelar-gelar yang lama-lama itu sekarang kan udah berubah-berubah. Seperti saya dulu ketika tahun 99 keluar, gelarnya pakai SAG, Sarjana Agama. Lihat, saya lulusan UIN Bandung, prodinya S2 PAI. Gelarnya MAG, Pak. Magister Agama gitu.
kemudian berubah jadi lebih spesifik, Magister Pendidikan. Dulu pernah ramai juga setelah dari MAG, gelar S2 PA itu jadi MPDI, yang sarjananya SPDI. Jadi untuk menandakan ciri kependidikan Islamnya harus pakai I. Itu pun kemudian dikritik sampai akhirnya berubah lagi gelar itu menjadi PAI itu salah satu rumpun pendidikan, sudah rumpunnya itu, jadi nggak kemudian kemana-mana, ya sudah berarti Magister Pendidikan, Sarjana Pendidikan, sudah selesai. Makanya kalau saya sih cepat-cepat aja Pak usia kuliah S3 pakai gelar doktor, jadi tidak ada yang perbedaan lagi Pak. Kalau doktor itu tinggal di ijazahnya jadi lihat dia kualifikasinya ada dalam kekhususan bidang apa. Nah, paling di situ Pak, tidak diperdebatkan gelar doktornya, ya. Gitu. Jadi hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa dalam proses pemberian gelar pun di Indonesia itu kita sempat melakukan proses yang sangat-sangat sebutnya polemik berkepanjangan. Tapi sekarang relatif malah yang lucu Pak, Bapak Ibu boleh cek deh sekarang. Untuk penamaan gelar itu sekarang sudah mulai lagi dikembalikan, bukan kembalikan. Jadi kalau untuk di PTKI seperti hanya di STAI itu tidak bisa karena ada aturan seperti hanya di aturan Menteri Agama tentang pemberian gelar. Tapi di perguruan tinggi yang di bawah Dikbud Pak, itu kadang-kadang gelarnya aneh-aneh Pak. Dan itu Bapak Ibu boleh cek, gelar aneh-aneh itu bukan berarti apa-apa, karena mereka juga memiliki landasan filsafat ilmu yang jelas. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kalau mendalami hakikat tentang keilmuan, maka sebetulnya persoalan-persoalan itu harusnya bisa selesai. Walaupun hakikat ilmu dalam sisi yang lain oleh seseorang di pihak sana itu akan berbeda juga antara saya, Anda, dan yang lainnya ketika memahami landasan filsafat ilmu itu. Jadi tujuan dari filsafat ilmu yang pertama adalah mendalami hakikat ilmu. Yang namanya mendalami, Bapak Ibu, pasti persoalannya tidak mudah. Banyak tantangannya. Bahkan mungkin kalau saya boleh sebutkan, semakin mendalami tentang hakikat ilmu, maka akan kita temukan makin beragamnya ilmu itu yang sampai-sampai kita kaget. Wah, kok jadi begini ya? Mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan karena memang tidak pernah masuk ke ranah itu semakin mendalam. Persis Bapak Ibu yang tinggal di pesantren, pernah jadi santri contohnya, Anda mendalami ilmu balaghah saja, setelah Anda belajar nahwu dan sorof, maka Anda akan temukan begitu dalamnya makna kata bahasa Arab itu. Belum lagi kalau misalkan selain balaghah juga Anda belajar ilmu yang lain seperti ilmu logikanya contoh. Bahwa belajar ilmu dalam bahasa Arab pun ternyata ada tingkatan yang tidak bisa dianggap sepele. Gitu. Oke. Tujuan kedua, belajar filsafat ilmu itu sebagai kritik ideologis. Kenapa kritik ideologis? Maksudnya apa? Bahwa tujuan dari mempelajari filsafat ilmu itu adalah untuk memiliki kemampuan menganalisis secara terbuka dan kritis terhadap argumentasi ideologis dan pandangan hidup. Nah, ini yang jadi soal, Pak. Kalau bicara tentang kritik, Bapak Ibu, apa yang terpikir pertama kali, Pak, kalau dengar kata kritik? Pasti negatif, Pak. Padahal nabi-nabi itu, Pak, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu semuanya adalah kritik dan kritik. Kritik dalam arti saling menyempurnakan, bukan kritik dalam pemahaman kita itu ya ngebully, ya itu beda sekali antara kritik dengan bully, Pak. Kalau yang dimaksud dengan kita kemudian memiliki kemampuan menganalisis, jangan-jangan selama ini kenapa kita tumpul dalam menganalisis? Karena memang tidak mendalamnya pemahaman kita tentang ilmu, Pak. Kemudian ini juga yang selanjutnya, secara terbuka dan kritis terhadap argumentasi ideologis. Jadi yang paling utama dari sebuah perdebatan itu hakikatnya adalah seberapa kuat argumentasi yang kita bisa kemukakan berdasarkan jalan alur pikir yang benar. Bukan karena like and dislike, bukan karena suka dan tidak suka dengan seseorang.
selama ini yang menjadi persoalan kita adalah ketika kita sulit untuk membedakan mana kritik yang membangun untuk kebaikan kita dengan bahasa yang menyakitkan karena dia sudah berbeda dengan saya, yang itu membuli saya. Itu tipis sekali perbedaan. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Karena memang tidak memahami persoalan-persoalan itu secara mendalam. Makanya diharapkan Bapak Ibu, filsafat ilmu yang diajarkan atau yang kita pelajari di kampus ini sebetulnya hanya kunci saja, Pak. Anda tidak akan saya tuntun ke dalam kamar, ke dalam rumah, masuk ke kamar-kamar, saya tunjukkan WC-nya, enggak juga. Saya hanya bukakan kunci. Ini kuncinya tolong buka. Persoalan Anda masuk ke sana silakan. Tuh saya tunjukin. Di situ ada kamar mandi, di situ ada kamar tidur, di sana ada lantai 2, di sana ada dapur. Paling begitu aja, Pak. Kenapa? Karena jangankan ditunjukkan dalamnya, buka kuncinya saja kadang-kadang orang tuh enggan, Pak, untuk mau masuk. Karena dia sudah merasa, saya sudah cukup di sini juga nggak perlu lagi belajar ngapa-ngapain. Nah, udah, Pak. Berarti belajar filsafat ilmunya relatif eh, tidak mendalam, tapi dangkal sekali. Oke, kritik ideologis ini penting, Pak. Dalam rangka apa? Memberikan cara pandang baru terhadap apa yang sebelumnya kita pahami. Jangan-jangan sikap kita yang relatif, maaf, suka mencela orang itu karena memang mungkin pemahaman kita tentang sesuatunya itu masih sedikit. Karena sedikit maka dia ngomongnya kayak gitu. Maka kalau Anda berapa ya bahasanya, berseteru dengan orang-orang yang di bawah Anda, kalau menurut saya ya Anda jangan terpancing, Pak. Anda juga harus lihat kapasitasnya. Kalau ternyata kapasitas orang tersebut berbeda dengan Anda berdebat dan Anda menang, itu tidak akan kemudian Anda disebut juaranya, Pak. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan, ya artinya tidak apple to apple, Pak. Jadi kalau Anda mau berdebat atau mau mengkritik, contohnya, harus kepada mereka yang memiliki kapasitas yang relatif sama dengan Anda. Kemudian yang ketiga, tujuan dari filsafat ilmu ini adalah sebagai dasar metodis. Wawasan lebih mendalam dan sistematis dalam mempelajari studi-studi ilmu khusus. Jadi, filsafat ilmu ini bagian dari cara agar Bapak Ibu semua bisa memahami dengan mendalam dan sistematis. Sebetulnya kajian ilmu, contoh, di pendidikan agama Islam itu kayak apa sih? Saya juga nggak tahu nih, apakah ada mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kalau ada filsafat pendidikan Islam, nanti Bapak Ibu boleh bertanya, kenapa pendidikan Islam memerlukan filsafat? Seperti hanya ilmu juga kenapa harus memakai filsafat? Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ketika dijabarkan, itu tidak sesederhana jawaban, tidak sesederhana pertanyaannya ternyata. Dia memerlukan jawaban yang metodis, jawaban yang filosofis, termasuk juga jawaban yang rasional terhadap pertanyaan yang sebetulnya sederhana tadi. Maka mempelajari filsafat ilmu atau tujuan dari filsafat ilmu sebagai dasar metodis itu, paling tidak Bapak Ibu yang belajar tentang filsafat ilmu itu bisa memahami dengan mendalam dan sistematis ketika Bapak Ibu akan memasuki ilmu-ilmu khusus seperti yang saya maksud di sini adalah pendidikan agama Islam sebagai core bisnis dari S2 Bapak Ibu sekarang. Kemudian yang keempat, tujuan dari filsafat ilmu ini adalah sebagai dasar partisipasi kritis. Maksudnya bagaimana? Di sini ada penjelasan. Filsafat memberikan ruang partisipasi kritis dalam kehidupan intelektual, khususnya lingkungan akademis. Bapak Ibu, satu orang pun di dunia ini tidak ada yang mau dikritik. Tidak ada. Tapi kalau kita sadar bahwa sebenarnya kehidupan kita itu tidak 100% sempurna, jangan-jangan kesempurnaan itu ada pada pendapat orang lain tentang kita. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak orang memahami tentang pemahaman itu? Bahkan mohon maaf, Pak, saya bukan berarti ingin mengkerdilkan, naudzubillah min dzalik, bukan begitu. Kalau di jabatan akademik dosen, Pak, dimulai dari asisten ahli, naik
kemudian ada lektor, Pak. Naik setelah lektor, ada lektor kepala, Pak. Setelah naik lektor kepala, ada guru besar, Pak. Setelah guru besar, itu selesai, Pak. Tidak ada lagi. Tapi ingat, itu bukan gelar, tapi itu jabatan akademik. Yang namanya jabatan itu bisa berakhir seperti halnya guru besar atau profesor, itu bisa berakhir di usia 70 tahun. Jadi ketika sudah 70 tahun, selesai itu, gelar profesornya selesai. Tidak nambah lagi. Kecuali kalau yang bersangkutan diangkat kembali untuk membantu. Itu namanya guru besar emeritus atau profesor emeritus. Jadi nambah itu pun harus laporan tiap tahun karena berkaitan dengan kesehatan. Ada yang 71, 72, 73 sampai dengan ya selesai. Maksud saya, Pak, di lingkungan akademis pun tidak sedikit justru lingkungan yang paling sulit untuk bisa menerima pendapat. Tentu kalau pendapatnya itu tidak didasari oleh pemahaman yang kritis, benar, sesuai dengan data, dan bisa dipertanggungjawabkan. Malah ekstrimnya, Pak, ini ekstrimnya. Perubahan itu banyak lahir dari orang-orang di perguruan tinggi. Tapi naifnya, justru lembaga yang paling sulit berubah itu adalah perguruan tinggi, Pak. Kenapa bisa begitu? Ya itu dia masalahnya. Baik itu negeri ataupun juga swasta, saya ingin mengatakan bahwa lembaga pendidikan itu banyak melahirkan tokoh-tokoh yang bisa melakukan proses perubahan. Tapi lembaga yang paling sulit berubah itu adalah perguruan tinggi, Pak. Kenapa itu terjadi? Tadi, Pak, ketika bicara apakah orang-orang yang ya sebutlah berkuasa itu memberikan ruang partisipasi untuk adanya kritik, untuk adanya kehidupan intelektual khususnya lingkungan akademis, di mana di situ ada orang berbantahan lewat tulisan. Seseorang menulis makalah, menulis artikel, artikelnya kemudian dibaca orang, orang kemudian membuat pembandingan artikel tersebut sehingga melahirkan keilmuan baru. Imam Al-Ghazali menulis At-Tahfudz Al-Falasifah. Kemudian Ibnu Rushd menulis buku. Menulis buku karena mengkritik buku At-Tahfudz fi Tahfudz. Kekacauan dalam kerancuan dalam kekacauan. Gila. Bisa nulis karena melihat orang lain nulis, Pak. Apakah itu bukan tradisi yang bagus, Pak? Walaupun Imam Al-Ghazali kemudian tidak menulis kembali karena di sisa usianya beliau keburu wafat. Tapi paling tidak di situ ada dialektika dari bagaimana memberikan partisipasi kritis terhadap di lingkungan akademik. Jadi kalau di lingkungan akademik, mohon maaf, Pak, mohon untuk tidak mengedepankan perasaan. Bahasa gampang nama ulah baperan, Pak. Kalau baperan, nanti ceritanya justru yang terjadi bukan malah berpikir secara rasional ataupun juga bertindak secara logik, tidak terjadi begitu akhirnya. Oke, yang kelima, tujuan dari filsafat ilmu itu adalah peningkatan wawasan dan keterampilan. Bapak Ibu, bagaimana proses untuk meningkatkan wawasan itu tidak mungkin dan tidak mudah untuk dilakukan. Bahwa mempelajari filsafat ilmu itu diharapkan memberikan wawasan, yes. Tapi terhadap apa dan seperti apa prosesnya? Tentu memberikan wawasan ini diharapkan dengan meningkatkan kemampuan analisis yang kritis juga, Pak, terhadap masalah intelektual. Baik itu intelektual, spiritual, dan juga ideologis. Nah, persoalannya, Bapak Ibu, di sini perlu diketahui oleh kita semua, bagaimana sebenarnya ketika sudah mempelajari filsafat ilmu itu, kelima hal yang menjadi tujuan filsafat ilmu ini bisa berujung positif, ada outcome-nya. Kalau Anda membaca buku Jujun Surya Sumantri dalam filsafat ilmu, ternyata ujung-ujung dari filsafat ilmu itu adalah diharapkan seorang peneliti itu, atau Anda sebagai seorang ilmuwan,
memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial itu dengan melakukan penelaahan penelitian dengan benar. Maka kalau Anda baca buku Jujur di akhir episodenya, dia akan menuliskan tentang bagaimana menuliskan karya ilmiah. Dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Logikanya kenapa bab 1 isinya latar belakang masalah, kemudian juga ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah. Kenapa bab 2 itu teori, kenapa bab 3 itu metode penelitian, bab 4 itu kenapa temuan dan hasil penelitian atau pembahasan. Lalu kelimanya penutup. Jadi kalau buat Bapak Ibu hari ini yang sudah mau S2 masih bertanya, kenapa ya kok tesis itu ada bab 1, 2, 3, 4, 5-nya, kemudian kenapa ada pendahuluan, kenapa ada juga ada pendahuluan, ada daftar ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan. Itu kenapa sih ada begitu? Nah, saya sarankan Bapak Ibu recommended baca bukunya Filsafat Ilmu karya Jujun Surya Sumantri. Bukunya juga banyak, halaman juga nggak tebal, sekitar 300 lembaran. Itu akan membuka wawasan Bapak Ibu tentang itu. Karena ternyata untuk bisa bagaimana mendalami hakikat ilmu, bagaimana sebagai kritik ideologis, bagaimana sebagai dasar dari metodis, lalu dasar partisipasi kritis termasuk peningkatan wawasan dan keterampilan jika tidak diasah dengan melakukan penelitian. Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit statement, filsafat ilmu yang dipelajari oleh Bapak Ibu yang ada di Pasca Sarjana itu sebagai landasan landasan metodologis Bapak Ibu melakukan kegiatan penelitian nanti untuk tesis. Dan ini menjadi penting masalahnya. Karena yang harus dibenerin pertama itu adalah aturan dan tata cara berpikir. Tentu tidak akan mudah, Pak. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa langsung bisa. Makanya perlu latihan. Makanya kalau Bapak Ibu semua dosen memberikan tugas bikin artikel atau bikin makalah, Anda sebetulnya sedang dilatih untuk bagaimana mendalami ilmu. Bagaimana Anda juga memberikan kritik. Makanya maaf, kalau Anda membuat artikel ataupun juga membuat makalah lah, tugas-tugas dari dosen itu copy paste, ya tidak akan terjadi perkembangan keilmuan yang diharapkan itu. Justru yang diharapkan itu adalah Bapak Ibu membaca satu buah naskah hasil penelitian, lalu Anda baca dengan mendalam. Setelah Anda baca, kemudian Anda telaah. Dari hasil telaahan itu Anda kritik mana kekurangan dan kelemahannya. Dan itu Anda tuangkan ke dalam tulisan baru, yang nanti tulisan baru ini akan memberikan kontribusi terhadap tulisan sebelumnya. Di situ pengetahuan bertambah. Walaupun saya juga paham, kadang-kadang mahasiswa pasca sarjana kan banyak kesibukannya. Ya, sibuk inilah, sibuk itulah. Ada yang sibuk malah sibuk nggak kemana-mana juga, Pak. Saking bingungnya orang lain sibuk, dia nggak kemana-mana. Tapi nggak masalah. Kenapa, Pak? Karena kita harus juga memahami, Pak, dalam konteks sebagai mahasiswa, Bapak Ibu, pun harus tahu bahwa yang namanya filsafat ilmu itu ada objek telahannya, Pak. Ada objek kajiannya. Yang minggu lalu sebetulnya sudah pernah saya bahas, ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu bahan yang diselidiki, lalu objek formal itu sudut pandangnya. Jadi dari mulai sekarang, hal-hal teknis begini mohon untuk menjadi catatan penting Bapak Ibu untuk ditelaah. Saya recommended juga Bapak Ibu nanti di tengah perjalanan melakukan proses kuliah ini, download di internet, Pak, sebuah buku PDF judulnya Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. Boleh dicatat lah. Kalau Anda pegang pulpen boleh dicatat, karena saya nggak nulis juga. Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. Itu yang mengarangnya Saifullah Idris. Saifullah Idris, ada PDF-nya, ya, ada PDF-nya. Itu bisa bisa di download, Pak. Di download.
Maaf, dokter. Minta diulang lagi karyanya, karya siapa? Ya, itunya judul bukunya. Judulnya Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. Diskursus Diskursus Filsafat Ilmu Diskursus Filsafat Ilmu dalam Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu. integrasi. Ya. Saya Saifullah Idris ya. Ya. Di internet ada itu bu filenya, ya silakan dicari. Di Saifullah itu dengan Fuad Ramli itu pengarangnya dua orang. Oke. Nah, berkaitan dengan kenapa saya minta Bapak Ibu untuk mendownload buku itu, karena beberapa materi ke depan yang terkait dengan diskusi kita nanti akan banyak diambil dari situ juga. Ya. Oke. Ada objek material dan objek formal. Objek material itu bahan yang disebut, sementara objek formal itu sudut pandangnya. Nah, ilmu sepengetahuan itu sendiri telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu. Jadi, kalau ilmu itu bisa dipastikan ilmiah, karena memang ciri ilmiahnya ada dalam ilmu, yaitu rasional dengan empiris. Jangan lupa itu. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara umum. Nah, ini juga jadi menarik. Kenapa sih yang dipelajari dalam konteks mahasiswa pasca itu selalu misalnya ilmiah. Berarti yang dikaji itu adalah ilmu. Emang nggak ada di luar ilmu yang bisa dipelajari, yang disepakati oleh banyak orang. Ini yang perlu di apa ya Pak? Perlu dipelajari oleh kita, Pak. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan ukuran kebenaran, Pak. Ukuran kebenaran itu ada ukuran kebenaran yang bisa dipahami oleh atau yang bisa dipahami oleh beberapa orang saja, ada yang bisa dipahami oleh segelintir orang saja, ada yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Nah, kalau dalam penjelasannya, mohon dimatikan nih siapa yang masih suaranya aktif. Jadi ini terkait dengan bagaimana pengalaman manusia dalam mencari kebenaran. Kenapa ini penting untuk dipelajari atau untuk Bapak Ibu telaah? Karena memang banyak orang yang mempertanyakan juga, kenapa sih mahasiswa tuh harus diajarkan sesuatu yang ilmiah? Kenapa yang tidak ilmiah contohnya, yang di luar ilmiah deh? Banyak nggak yang di luar ilmiah? Banyak, Pak. Ya, termasuk mempelajari agama itu sesuatu yang luar ilmiah dalam konteks bagian-bagian tertentunya itu yang harus dikuasai, ya. Karena ada beberapa bagian tertentu yang memang secara nalar ilmiah tidak bisa dipelajari, Pak. Karena apa? Karena kalau bicara ilmiah itu harus ada dalam batas pengalaman manusia. Di luar batas pengalaman manusia, berarti dia tidak masuk pada kategori ilmiah. Karena apa? Tidak ada proses pembuktian yang bisa menunjukkan kebenaran dari apa yang dia lakukan. Nah, itulah yang kemudian perlu dikaji lebih mendalam. Ya. Sementara kalau filsafat ilmu, objek formalnya adalah hakikat dari ilmu pengetahuan. Ini juga sebetulnya sudah saya menyebutnya ini saya juga salah ketik ini, harusnya bukan ilmu pengetahuan, ilmu saja, Pak. Ya. Maksudnya bagaimana? Menaruh perhatian terhadap masalah-masalah mendasar ilmu pengetahuan, mencakup landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Nah, saya mungkin boleh request kepada Bapak Ibu, tolong dari mulai sekarang jangan sampai mahasiswa pasca STAI Samsul Ulum tidak ngeh, ya apa tidak ngeh, Tidak tahu. tidak tahu, terkenal atau kudet terhadap istilah tadi Pak, ontologis, epistemologis dengan aksiologis. Nah, tentu ini perlu apa ya? Perlu pendalaman yang benar. Sebab kalau tidak nanti belajar filsafat buat apa sih? Nah, nanti pandangannya malah negatif. Ya. Oke. Nah, tadi kan disebut mempelajari ilmu sebagai bagian dari ciri pengetahuan itu. Jadi ilmu itu dia menjadi salah satu jenis pengetahuan yang memiliki perbedaan dengan yang lainnya itu karena apa? Ini Pak, ada ciri ilmu. Dia itu harus empiris, yes, itu disebut. Empiris itu berarti apa? Ada dalam ranah apa? Pengalaman manusia ya. Yang kedua, harus sistematis. Sistematis itu berarti ukurannya ya tertib, Pak. Tersusun dari berbagai pengetahuan yang saling ketergantungan dan teratur. Yang ketiganya objektif. Nah, ini yang objektif itu lawannya adalah subjektif. Kalau objektif itu sesuai objeknya. Sesuai objeknya. Jadi objeknya begitu ya begitu. Walaupun sebetulnya tidak ada yang objektif 100%. Loh, kok gitu? Ya iyalah. Objektif itu tergantung dari subjek-subjek yang menyatakan tentang objek itu. Berarti sebenarnya objektivitas itu sama dengan intersubjektivitas. Ya, artinya begini. Sesuatu disebut benar itu bukan karena benarnya sesuatu itu, tapi karena orang setuju bahwa itu disebut benar. Maka akan menjadi kacau kalau kemudian orang ini menganggap satu buah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Nah, ini jadi soal. Contoh, dalam bahasa Inggris itu ada sebuah pepatah, Pak. Two wrongs do not make a right. Dua buah kesalahan, kalau digabung, itu tidak akan menjadi satu kebenaran. Ini menunjukkan apa, Pak? Teori Barat yang bercerita tentang demokrasi yang bicara one man, one vote itu menjadi dasar tentang kebenaran itu berasal dari banyaknya orang yang berpendapat. Padahal benar dan salahnya sesuatu itu bukan dari banyaknya orang yang berpendapat itu. Tapi dari sesuatunya itu yang menyatakan benar atau salah. Cuma tadi saya bilang, pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang objektif 100%. Keobjektifan itu tergantung dari subjek bicara tentang objek. Maka yang terjadi dan lahir adalah intersubjektivitas. Maka sebetulnya tingkat pemahaman dari subjek inilah yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman terhadap objek itu. Makanya kenapa istilah objektif itu harus bebas dari prasangka perseorangan atau pribadi? Karena ini akan menjadi faktor pengaruh terhadap pendapat dia, penilaian dia terhadap sesuatu sehingga menjadi tidak objektif. Makanya ini juga menjadi apa ya sebutnya pengingat kita. Kalau orang sudah suka terhadap seseorang, maka seseorang itu salah, dia akan tetap aja suka dan akan tetap aja benar. Tapi kalau orang itu sudah membenci orang lain, maka ketika orang lain itu berbuat benar, maka tidak ada kata benar dalam dirinya, walaupun yang dilakukan oleh orang lain itu adalah benar. Karena di situ ada prasangka, ada perasaan di situ. Makanya kalau ditanya, Pak, kenapa ya kok orang Barat itu mereka rata-rata ateis, tidak beragama? Saya pernah baca riset sedikit riset kecil gitu baca.
sebetulnya apa sih agama orang-orang yang menjadi ya penemu A, penemu B gitu Bu ya. Itu rata-rata Bu, agama itu cuma bahasa orang mah hanya simbol saja. Bahkan dia sendiri sudah menyatakan, saya tidak beragama. Kenapa? Karena ketika dia beragama, di situ ada nilai ketidakobjektifan dia terhadap apa yang dia lakukan. Apa yang dia sedang jadikan proyek penelitian. Makanya jangan heran kalau kemudian ya, kemudian muncul pertanyaan, terus apa yang menjadi apa ya penghalang dia untuk berbuat tidak senonoh kalau bukan agama? Nah, maka muncullah dalam teori filsafat itu ada istilah etika, Pak. Etika inilah yang kemudian membatasi antara perilaku seseorang dengan orang lain. Jadi bahasa gampangnya begini, tanpa agama pun sebetulnya manusia di dunia itu bisa hidup dengan tentram selama dia menggunakan nalarnya dengan benar, menggunakan etikanya dengan benar, dan estetikanya dengan benar. Sampai begitu kesimpulan akhirnya. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mau objektivitas dari ilmu yang mereka kaji terpengaruh oleh pemahaman di luar ilmu. Salah satunya adalah agama. Tapi tentu kalau saya boleh kritik juga, ya agama yang mereka anutkan agama Katolik Pak waktu itu atau Protestan waktu itu yang muncul di gereja, bukan Islam. Walaupun ternyata saya baca-baca juga Pak, dan Bapak boleh cek atau Ibu boleh cek bagaimana perilaku filosof-filosof Muslim yang kita anggap wah, dan ternyata dalam perilaku kesehariannya itu kita bikin geleng-geleng kepala. Contoh, saya nggak mau kasih dalamannya, cuma clue-nya aja deh. Silakan Anda pelajari tentang Ibnu Sina secara mendalam, kepribadian juga perilakunya sehari-hari. Tidak hanya nampak dari karya-karyanya, Pak. Termasuk Anda baca buku Mistisisme dalam Islam, karangan Harun Nasution, ketika dia bicara tentang tokoh-tokoh para filosof-filosof Muslim, ketika dia berbicara tentang kayak hari akhir gitu. Kemudian apakah manusia itu dibangkitkan dan lain-lain, itu ternyata memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena mereka filosof masalahnya. Ya, nah ini. Oke, panjang saya ngobrol tentang objektif. Kemudian yang keempat, analitis. Maksudnya adalah berusaha membedakan pokok soalnya ke bagian yang terperinci. Jadi analitis itu pada prinsipnya dia membedakan, selain mendalami tentunya, terhadap hal-hal yang mana yang pokok, mana yang bukan pokok. Mana harusnya dirinci, mana yang tidak dirinci. Jadi analitis itu sebenarnya upaya untuk membiasakan otak ini lebih bisa memahami satu persoalan itu dengan sesuai dengan kaidahnya, gitu, sesuai dengan seharusnya dilakukan. Jadi analitis itu bukan hanya persoalan, oh dia berpikir sangat analitis. No, kalau menurut saya dia itu kenapa analitis? Karena dia tahu pokok persoalan. Ketika dia tahu pokok persoalan, maka dia akan bisa masuk secara terperinci pada pokok persoalan itu. Biasanya orang yang tidak bisa menganalisis maksudnya, itu tidak mampu mendalami pokok masalah, karena dia tidak tahu juga pokok masalahnya apa, apalagi sampai memerinci pokok masalah itu kepada bagian-bagian yang lebih detail contohnya. Jadi kalau ada orang yang analisisnya itu tinggi gitu, itu karena memang dia memahami pokok masalahnya. Oh, pokok masalahnya ini. Kalau ini berarti bawahnya ke sini. Jadi dari situlah kemudian dia mengkonstruksi pemahamannya dengan benar. Nah, mengkonstruksi pemahaman dengan benar dari hasil kajian itu tidak mudah. Perlu latihan, perlu ya apa ya sebutnya tuh training yang dilakukan secara individual yang Anda coba untuk bagaimana melakukan konstruksi itu. Maka kalau boleh saya sebut, salah satu cara agar bagaimana Anda dapat mengkonstruksi semua itu adalah selalulah Anda berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan atau masalah-masalah pekerjaan Anda. Semakin Anda sering bertemu dengan masalah-masalah dalam kehidupan, Anda sering bertemu dengan masalah-masalah dalam pekerjaan Anda,
Kalau Anda memiliki mental kuat sebagai seorang researcher atau peneliti, atau Anda sebagai seorang ilmuwan, maka akan Anda anggap bahwa temuan Anda terhadap masalah yang ditemukan dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaan Anda, itu adalah bagian dari latihan untuk mengkonstruksi cara berpikir kita dengan benar. Saya ingin bicara sedikit, mungkin ini di luar, mudah-mudahan sesuai dengan contoh. Ada kasus laki-laki dan perempuan ya berhubungan lah dari mulai SMP biasanya ya, cinta monyet gitu, kemudian masuk kuliah, masuk SMA gitu, udah 6 tahun, kemudian masuk kuliah gitu, kuliah ya 4 tahunan, berarti 6 tambah 4, 10 tahun Pak berhubungan. Ya dengan harapan mungkin kalau perempuannya pengen laki-lakinya ngelamar dia, menikahi dia gitu. Tapi ketika kasusnya lain, bahwa si laki-laki itu menikah dengan orang lain, apa yang bisa terjadi Pak bagi perempuan yang ditinggalkan tadi? Ya biasanya stres, nangis, lari ke kamar, menumpahkan air mata di kasur, berpikir lebih, kalau bahasa Sundanya mah kaleban Pak gitu. Kesedihan yang mendalam gitu. Ketika kesedihan yang mendalam itu dia ekspresikan dengan perilaku seperti bunuh diri aja deh, ngapain saya hidup. Malah ada pertanyaan, kenapa ya dia kok malah menikahi orang lain? Saya apa dosa saya, apa kekurangan saya, padahal saya sudah berhubungan dengan dia sudah 10 tahun, bla 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 bla. Apa yang terjadi kemudian? Ketika ada orang yang kemudian memohon untuk bunuh diri, sampai dia mau, contoh lah, tangannya urat nadinya mau diputus tadi WC, contohnya itu kan banyak kejadian. Kenapa itu sampai terjadi, Pak? Karena yang dia alami, dia bawa perasaannya mendalam. Ya kan Pak, itu nggak salah, karena kan yang menung itu bicara perasaan. Betul. Tapi coba Anda tarik persoalannya bukan pada persoalan perasaan, tapi persoalan logik. Untuk berpikir lebih jernih maksudnya. Bukan berpikir dari perasaan, tapi berpikir dari sisi, harusnya dia nggak nangis loh, karena begini. Contohnya, jawabannya begini. Harusnya dia nggak sampai harus mau percobaan bunuh diri. Ngapain? Mestinya lu tuh bersyukur nggak jadi sama cowok tadi. Kenapa? Kalau lu jadi sama cowok tadi, lu kawin sama dia, lu bakal tahu dia bakal nikahin orang lain atau senang kepada orang lain, padahal udah jadi milik lu. Apa nggak lebih rugi? Ya kecuali kalau udah investasi duluan, saya nggak ngerti ya. Tapi kalau kemudian yang dilakukan adalah dia harus memikirkan sesuatu yang sebenarnya dia harus beruntung. Alhamdulillah ya. Coba lah mau saya jadi manehna. Wah, buah, justru saya yang nanti akan diduakan. Harusnya kan berpikirnya begitu. Ini melain. Berpikirnya, kenapa ya dia nikah sama kenapa ya laki-laki itu nikah sama perempuan itu padahal dengan saya sudah 10 tahun. Yang terjadi malah dia melihatnya itu sebuah takdir yang jelek untuk diri. Sekali lagi, itu baru ronde pertama dari kehidupan yang penuh dengan tantangan. Mungkin kehidupan yang tantangannya juga banyak. Makanya saya senang dengan istilah Sunda, itu ada bahasa untung terus tabrakan oke, untung ya, untung oke. Istilah untung itu kalau menurut saya itu adalah jawaban akhir dari sebuah dari sebuah perasaan untuk dia tidak bisa ungkapkan Pak, dari kekecewaan yang dia dapatkan, tapi dia masih mengambil sisi hikmah. Segitu juga sudah alhamdulillah. Dan itu terjadi di kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengalami, tidak menyadari itu sebagai bagian dari proses. Justru itu sebetulnya latihan, Pak. Makanya kenapa harus cepat move on? Istilah move on itu sebetulnya kan bergerak terus, nggak boleh berdiam diri. Kenapa? Karena ya harus dipikirkan ulang. Ini benar nggak sih? Makanya jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Kenapa? Karena dalam keadaan marah sebaiknya itu yang terjadi, keputusan itu pasti bukan karena pemikiran yang jernih, Pak.
Ciri ilmu yang selanjutnya, yang terakhir yang dia adalah verifikatif. Maksudnya dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Jadi ya kalau misal contoh Bapak Ibu melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan rumus dengan SPSS, semuanya orang kalau menggunakan cara yang sama dengan model yang sama dengan instrumen yang sama, dengan unit analisis yang sama, dengan jumlah metode yang sama, itu bisa diketahui ini tuh benar apa enggak apa yang dilakukan. Itu verifikatif, Pak. Ciri ini. Maksudnya ciri ini itu dapat dibuktikan dengan orang lain dapat membenarkan atau menyalahkan ketika diperiksa. Jadi dapat diperiksa. Jadi jangan khawatir, tidak perlu harus dilakukan proses penyesalan ketika ternyata ada kesalahan. Karena kalau dalam penelitian itu seorang peneliti boleh salah, Pak, tapi tidak boleh bohong. Kalau bohong itu berarti urusannya bukan lagi bagian dari penelitian. Tapi kalau kesalahan, boleh jadi karena kesalahan perhitungan, kesalahan rumus, kesalahan pengambilan sampel, ada kesalahan dalam menurunkan variabel menjadi dimensi, dari dimensi turun ke indikator juga ada kesalahan, dari indikator ke item pertanyaan juga ada masalah. Jangan-jangan itu karena persoalan kesalahan. Kalau kesalahan masih bisa ditolerir dan kesalahan bisa diperbaiki. Tapi kalau bohong nggak bisa. Itu sudah bicara attitude, ya. Dan itu yang melanggar moral itu karena attitude-nya dilanggar. Kalau menurut Van Malsen, ini ada 8, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada logis, koheren, tanpa pamrih, universalitas, objektivitas, dapat diverifikasi, progresivitas, kritis, kebertautan, teori praktis. Ini sebetulnya kalau dijelaskan juga Bapak Ibu akan mendapatkan wawasan yang lain. Silakan dicari saja penjelasan tentang ciri ilmu dari Van Malsen. Oke, terakhir materi kita itu adalah tentang perkembangan filsafat ilmu. Bapak Ibu, dari mana sih mulainya? Itu ternyata dari zaman prasejarah. Di dunia itu kita mengenal ada 5 buah tempat di mana tempat ini memiliki peradaban-peradaban masa lalu yang luar biasa. Dimulai dari Yunani, sebetulnya asal mulanya itu ini sebetulnya ada yang tidak disebutkan. Kalau di sini saya tidak ingin menyebutkan Indonesia sebetulnya. Kalau kenapa Indonesia? Karena kita ada di sini di bahas ini. Sebetulnya ada satu lagi namanya di Mesopotamia. Mesopotamia itu lebih terkenalnya sekarang itu namanya Irak. Itu termasuk peradaban kuno. Jadi peradaban kuno itu ada Yunani, ada India, ada Cina, ada Mesir. Nah, kenapa di sini ada Arab Saudi, ada Indonesia? Itu hanya bagaimana keterkaitan persoalan filsafat ilmu masa Islam. Itu aja ceritanya. Tapi kalau cerita bagian dari wilayah dunia mana yang memiliki tingkat peradaban kuno, itu ada Yunani, ada Mesopotamia, ada Cina, ada India, ada Mesir. Ini termasuk dalam konteks peradaban kuno. Dan Yunani memang dianggap sudah melegenda lah, Bapak Ibu juga pasti tahu. Banyak tokoh-tokoh filosof itu lahirnya justru di zaman Yunani. Ada pertanyaan menarik juga yang pernah saya tanyakan sebenarnya. Kenapa sih orang masih mengkaji karya-karya Aristoteles yang hidupnya 6 abad sebelum Masehi? Dipelajari sampai hari ini. Gitu. Karya Plato, karya siapa? Thales, Archimedes dan lain-lain. Kenapa dia masih menjadi kajian di filsafat sehingga dia dikaji keilmuannya? Kenapa? Ternyata saya ketemu jawabannya. Karena memang apa yang mereka tulis di abad 6 abad sebelum Masehi ternyata menjadi sesuatu yang relevan dengan kehidupan kita hari ini. Paling tidak jawabannya simpel, Pak. Ternyata sejarah itu hanya mengulang waktu gitu. Hanya mengulang waktu saja. Perlunya kita belajar sejarah itu ya karena kita akan mengulang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Ketika kita sudah menelaah dari apa yang sudah pernah kita jalani, mudah-mudahan kita menghadapi masa depan tidak terlalu mengalami kegagalan. Ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah, ada zaman logam, ada zaman Yunani dan Romawi, ada filsafat ilmu di India dan Cina, ini pencapaiannya
Kalau di India itu ada Magic Religious, itu agama Hindu pertama kali di India. Termasuk Buddha juga sebetulnya lahirnya di India. Ya. Kemudian ke Cina, ada filsafat ilmu pada masa Islam, masuk ke abad ke-8, di mana orang-orang Eropa itu sangat primitif Pak di zaman ke-8 itu. Dan dia mengalami renaissance atau di Jerman disebutnya Aufklärung gitu ketika masuk ke abad ke-14 itu. Kemudian bangkitnya ilmu pengetahuan di abad 16 sampai 19 dan sekarang di abad 20. Itu karena perkembangan dimulai dari zaman prasejarah, yaitu ketika ditemukannya tulisan dan juga berkembangnya filsafat di daerah atau di wilayah Yunani. Di situ perlu kita pelajari, Pak. Kenapa? Karena ternyata sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan ini menjadi sesuatu yang menarik sehingga kita tahu kenapa sampai terjadi perkembangan keilmuan itu kok dimunculnya di barat. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Korea Selatan dengan Cina sudah mulai terlihat mengambil alih secara pasar untuk menandingi superioritas barat terhadap hasil perkembangan pengetahuan. Karena ternyata mereka lebih canggih lagi mengembangkannya, Pak. Jadi ilmu pengetahuannya dikaji, tapi juga mereka tahu marketnya harus kemana dengan cara apa dia harus memasarkannya. Ternyata itu semua mengalahkan apa yang dilakukan oleh Amerika itu sendiri. Saya pikir untuk sementara pembagian tentang materi minggu kedua tentang dasar-dasar filsafat ilmu ini kita sudahi. Kalau ada yang mau ditanyakan, persilahkan. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, salam. Tadi kan saya dengar Pak Dokter tentang ada sedikit tentang masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi kan adalah ilmu tentang apa, ya. Kalau epistemologi biasanya ilmu tentang asal usul. Nah, di sini saya ingin tanyakan tentang epistemologi, karena di sana kan bagaimana ya? Cabang filsafat yang menyelidiki asal usul. Apakah epistemologi itu sama dengan sejarah atau bukan gitu Pak? Karena masih bingung tentang epistemologi Pak. Karena kalau meneliti asal usul biasanya nanti berhubungan dengan sejarah gitu. Apakah epistemologi itu sama enggak dengan sejarah? Gitu? Terima kasih Pak. Oke Pak. Kalau epistemologi itu sebetulnya bukan hanya bercerita tentang sejarah Pak, tapi berbicara tentang bagaimana dan metode apa dalam hal, kalau dalam filsafat ilmu itu, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi bicaranya sudah operasional, termasuk bicara kebenaran pun ada dalam epistemologi. Mungkin jawaban yang lebih sistematis lagi akan didapatkan oleh kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya, nanti akan bicara tentang epistemologi. Kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya? Apalagi kelompok 1. Jadi jangan lupa Anda boleh cek judulnya tentang epistemologi. Malah kalau di jurusan filsafat itu epistemologi itu satu mata kuliah, Pak. Kalau di kita kan bagian dari mata kuliah filsafat ilmu. Tapi kalau di dalam jurusan filsafat malah itu jadi satu mata kuliah khusus. Jadi kalau epistemologi itu justru cara untuk bagaimana mengembangkan, cara untuk bagaimana mempelajari, itu adanya di epistemologi. Kalau Bapak kemudian bicara sejarah, sebetulnya mungkin entry point sebelum masuk pada penjelasan tentang apa bagaimana itu harus juga mengetahui asal usulnya. Saya pikir mungkin di situ, Pak. Bapak boleh cek penjelasan lebih detail itu di di bukunya Jujun Sira Sumanti juga ada tentang epistemologi. Walaupun bahasa yang digunakan oleh Jujun di buku itu sangat-sangat populer. Jadi tidak ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian Anda melihat ada istilah-istilah yang mungkin itu naon maksudnya gitu, ya. Untuk buku Jujun Sira Sumanti. Tapi buku-buku yang lain seperti
Amsal Bakhtiar itu bukunya relatif dia memasukkan berbagai macam pendapat dan intisari dari buku Jujun dan juga buku lain. Begitu Pak Haris ya. Mudah-mudahan tidak puas Pak. Ya. Makasih. Nanti Pak. diskusinya untuk materi ontologi, epistemologi dengan aksiologi itu di kelompok-kelompok Pak. Silakan nanti ditanyakan di kelompoknya. Saya hanya mengamati aja lah. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Oke, yang lain Mangga. Boleh ini Pak. Silakan Pak Billy. Ya, ini mah apa namanya, diskusi aja gitu Pak. Ya, silakan Pak. Jadi tadi ada sebuah pertanyaan menarik. Apakah tanpa agama manusia itu bisa mengatur dirinya? Ternyata negara-negara Barat, Jerman, Jepang dan sebagainya yang menurut kita kafir, tidak beragama, tapi hidup mereka lebih teratur gitu. Katanya di Jepang itu jangankan sampah, tempat sampahnya juga susah ditemukan. Nah, saya melihatnya dua perbedaan antara sains dan agama berhubungan dengan kebenaran, Pak. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa kebenaran itu kan kesepakatan. Kalau kebenaran menurut sains kan kesepakatan, sehingga kebenaran itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai manusia itu mati gitu. Maka kebenaran itu akan terus bergerak, kebenaran itu terus akan menemukan, tidak pernah menemukan titik akhirnya. Sedangkan dari sisi agama, kebenaran itu adalah pasti, sudah ditentukan oleh Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini bagaimana mempertemukan hal ini, Pak, antara kebenaran secara sains dan kebenaran secara agama. Ya, oke. Demikian, Pak. Oke, Pak. Saya mau nanya dulu. Pertanyaan itu begini. Kalau dalam Islam, ini contoh kita tarik ke Islam, Pak, ya. Kalau dalam Islam ada dalam ayat Quran, ya, sesuatu yang bertolak belakang dengan sains. Mana yang akan diambil? Kalau dengan keyakinan ya agama. Karena ilmu itu kan bergerak kayak apa? Ya. Karena itu bakal terjadi hal-hal yang begitu, Pak. Jadi kalau misalkan tadi Bapak bilang bagaimana cara mengkompromikan antara kebenaran agama dengan kebenaran sains? Ini pertanyaannya nggak mudah dijawab loh Pak, serius. Karena memang dua-duanya itu apa ya sebutnya sumber pengkajian dan sumber kebenarannya juga sudah beda Pak. Jadi saya bisa menampilkan ininya sebenarnya Pak, apa ya? Slide-nya, ya. Nanti saya cari dulu slide-nya. Jadi gini, ilmu itu sumbernya itu dari ya manusia, dari pemahaman, dari pemikiran, dari pengalaman manusia. Tapi kalau agama itu sumbernya dari Tuhan, Pak. Dari dua itu saja kebenaran manusia dengan kebenaran Tuhan kan dua-duanya juga nggak bakal bisa seiring gitu, Pak. Tapi di sini menjadi tantangannya justru mana yang harusnya diambil. Nah ini juga jadi pertanyaan. Makanya saya bilang tadi tidak mudah menjawab itu karena harus dijelaskan dulu kata per katanya. Ini saya mau liatin dulu ininya slide-nya deh. Ini Pak, saya bentar mau share screen dulu ya. Ini Pak, saya lihat ya. Sumber pengetahuan itu jika ilmu
itu sumbernya dari akal dan panca indera. Kalau agama, Pak, itu sumbernya dari wahyu. Seni itu sumbernya dari perasaan dan intuisi. Nah, dalam konteks ini kita bisa tahu sumbernya saja sudah beda, Pak. Kalau kemudian kita menyamakan hasilnya, berarti nggak fair, Pak. Tapi kalau kemudian ada pertanyaan, Pak, ternyata ada kebenaran yang diyakini manusia itu relevan dengan kebenaran itu bagaimana, Pak? Disitulah sebenarnya konsep bahwa apa yang ditemukan manusia itu hakikatnya hanya proses pembuktian dari apa yang disebutkan dalam agama. Hanya itu, Pak. Tapi sekali lagi, saya ingin menyebutkan bahwa kalau kita berbicara agama, maka tidak bisa Bapak membandingkan Islam dengan di luar Islam, Pak. Karena agama di luar Islam, sebut saja begitu, kalau kita meyakini agama kita, itu tidak secara fair mereka berani beradu dengan ilmu pengetahuan, itu masalahnya, Pak. Banyak malah kasus ketika disanding dengan pengetahuan, justru banyak ajarannya yang salah, itu masalahnya, Pak. Jadi justru ketika disanding, jadi gini, Pak, kenapa orang-orang non-muslim tadi yang jadi saintis itu dia meninggalkan agama mereka? Karena ketika justru ditemukan kebenaran dalam sains, dia menemukan kesalahan dalam agamanya. Itu masalahnya, Pak. Ketika dia menemukan kesalahan dalam agama, dia menemukan kebenarannya dalam sains, kan jawabannya simpel. Ngapain juga saya belajar, ngapain juga saya bertahan dengan agama yang salah? Itu maksudnya. Berarti pertanyaan tinggal balik ke kita. Apakah kita sendiri sebagai umat Islam sudah mendalami pemahaman agama yang sama seperti hanya didalami oleh para saintis itu, Pak? Makanya suka ada pemikiran begini. Oh, jangan-jangan selama ini ya bahasa Zainuddin MZ mah gini, Pak. Jadi lupa deh. Dulu tuh ada pemahaman gitu. Oh ya, ayat-ayat kauniyah itu umat Islam yang menang, Pak. Kauliyah itu umat Islam yang menang. Tapi kalau bicara ayat-ayat kauniyah, orang-orang non-muslim yang menang. Maksudnya orang non-muslim itu mereka yang mengkaji alam semesta dengan pemahaman mereka. Berbeda dengan orang-orang yang orang-orang Islam yang mungkin hanya belajar tentang kauliyahnya saja, mungkin begitu. Dan ini juga sebagai otokritik juga untuk umat Islam, jangan terjebak dengan hanya sebatas ya pada persoalan-persoalan sudah selesai ayat ya sudahlah gitu. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak yang senangnya belajar matematika, sains, pengen jadi dokter, ya arahkan saja, Pak. Itu kudu kami jadi ustadz. Itu kudu kami jadi dosen, gitu, Pak. Anak-anak kita juga, ya artinya gini, kita memerlukan kader-kader umat yang ada pada lini-lini yang memungkinkan Islam bisa berbicara di situ. Makanya kalau saya memperingati Hari Santri sekarang, itu saya nulis sebuah tulisan, Pak, itu bagaimana santri membangun negeri. Jadi santri itu bukan hanya santri untuk ngaji gitu, Pak, tapi santri untuk membangun negeri. Ceritanya sudah harus meluas pada aspek yang sifatnya global, tidak lagi hanya berpikir saya mah cukup ngaji, boga pengajian, boga pesantren atau boga majelis taklim, udah deh. Tidak lagi seperti itu. Era globalisasi sekarang, bukan era globalisasi sekarang, sudah memasuki era revolusi industri 5.0 lagi, Pak, bukan 4.0. Kalau misalkan santri yang sebatas, ya maaf kata ya, masih bersifat tradisional biasa, ya kita akan menemukan kasus-kasus, maaf, dan ini banyak terjadi, Pak. Ngaji 16-an tahun, balik ke imah, tidak ada tempat untuk berkiprah, karena masjid tempat dia akan tempat berkiprah, tidak mau dikudeta oleh orang-orang baru, Pak. Akhirnya ujung-ujungnya jualan sarung jeung kopiah pas rek lebaran, Pak, 4.000, kasihan. Artinya di situ mentalitas dan juga kemandirian untuk bertahan hidup aja harus jadi soal.
Ini artinya menjadi otokritik untuk kita semua, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak melanggar konteksnya ya. Tapi yang saya pahami bahwa ini adalah bagian dari proses untuk kita bisa sama-sama saling mengingatkan, gitu. Oke, Bapak Ibu. Ada 6 menit lagi sebelum. Terima kasih. Ya, saya, Pak. Ya, saya. Halo. Ya, Saya namanya maaf agak sama dengan Bapak. oh ya. Oh Ini, ya, Pak. Pak. Saya pernah membaca sebuah pengantar skripsi ya tentang telaah Imam filsafat pasca Imam Ghazali. Jadi di sana dijelaskan bahwa latar belakang kenapa Imam Ghazali meninggalkan filsafat pada saat itu karena banyak di antara orang awam yang berfilsafat tanpa berdasarkan dengan agama, sehingga menurut Imam Ghazali, jadi filsafatnya itu lebih mengedepankan kebenaran berdasarkan akal. Gimana sebetulnya posisi seperti itu, Pak? Ya. Kondisi seperti itu. Jadi begini, Pak. Imam Al-Ghazali sampai berpendapat berdasarkan hasil pemahaman saya, Pak. Sampai berpendapat dia mengharamkan orang untuk berfilsafat, itu karena dia melihat dampak negatif dari filsafat. Tapi itu pun bagi orang-orang yang lemah imannya sebenarnya gitu, Pak. Jadi yang dilarang belajar filsafat itu orang-orang yang dianggap tidak memiliki kapasitas dan juga kapabilitas untuk belajar filsafat, gitu, Pak. Karena ketika mempelajari filsafat, yang pasti dia akan mengurangi nilai keberimanan dia. Dan ya kita tahu bersama, Pak, Imam Al-Ghazali menulis Al-Ihya Ulumuddin ini, ya kalau hanya dilihat dari proses akhir dia menulis itu, ya selesai sudah, Pak. Coba kita pelajari karya-karya Imam Al-Ghazali itu ketika dia muda. Kalau dia ketika muda, Pak, ya belajar filsafat juga, dia mengkaji fisika juga. Saya pernah baca buku namanya Kimia Kebahagiaan. Itu dia menjelaskan kebahagiaan dari proses kimiawi, Pak. Gila, saya bilang ini. Ternyata buku itu dikarang jauh sebelum dia belajar menemukan kebenaran dalam tasawuf. Jadi kalau kita pelajari, sebetulnya mau filsafat, mau tasawuf, mau ilmu yang lain, ujung-ujungnya kan untuk menemukan kebenaran. Nah, Imam Al-Ghazali itu beliau tidak puas dengan kebenaran yang dia dapatkan dari filsafat. Maka dia gali terus sehingga dia mendapatkan dari sisi dari tasawuf. Nah, ketika dia belajar tasawuf itulah maka dia menganggap orang itu kalau pengen menemukan kebenaran yang hakiki belajar tasawuf, jangan belajar filsafat. Kalau belajar filsafat nanti kamu kafir. Nah, di situ, Pak, sudahlah habis. Tapi kalau dibacanya oleh mereka yang baru dengar, oh berarti filsafatnya haram, itu mah. Kenapa? Karena bikin orang jadi bisa kafir. Contohnya pemikiran begitu, Pak. Maka dia tidak akan melihat karya Imam Al-Ghazali sebelumnya, dia hanya melihat karya itu saja. Jadi kalau saya melihatnya di sini, justru harus kitanya yang bijak melihat sisi konteks dan teksnya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang mohon maaf yang mengkaji kitab Al-Ihya Ulumuddin, usianya sekarang baru usia 25 tahun, 30 tahun, itu pasti akan terbawa aura tasawuf, Pak. Padahal itu dibuat oleh Imam Al-Ghazali ketika dia usianya sudah hampir sepuh. Coba baca karya-karya Imam Al-Ghazali ketika dia muda, Pak. Itu dia belajar filsafat, dia juga belajar tentang fisika, belajar tentang kimia, belajar juga tentang ilmu-ilmu alam. Dan luar biasanya, karya-karyanya monumental, Pak. Cuma yang kita tahu itu, gitu, Pak, maksudnya. Jadi kalau boleh saya berpendapat, mungkin kita pun perlu bijak juga ketika mau belajar, Pak. Jangan kemudian dihantam promo aja. Semua itu salah kalau kecuali begini. Lihat konteksnya dulu, baru kita melihat, oh ini yang seharusnya dilakukan. Saya juga belajar Ihya Ulumuddin ketika pesantren,
saya juga nggak tahu Pak kalau itu karya di akhir, sebut saja karya monumental beliau ketika usianya sudah tidak lagi muda. Karena hasil karya seseorang itu berpengaruh terhadap usia seseorang itu Pak berpengaruh terhadap karya-karyanya, jangan salah Pak. Karena kualitas dari keilmuan yang dia yakini, kemudian kebenaran dan dia kaji, pengalaman kehidupan yang banyak yang dia lalui, itu akan berpengaruh terhadap karya-karya dia. Gitu. Mudah-mudahan ini pertanyaan tidak menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, tapi paling tidak saya berharap kita juga bijak lah, tidak harus langsung menyalahkan atau wah pantas gitu mah, nggak begitu juga. Ya. Dan perlu Bapak ketahui, kalau dulu saya belajar tentang kajian Dirosah Islamiyah itu tahun 95, di kalangan para scholar ya, para pelajar itu, Imam Al-Ghazali itu kan dianggap sebagai tokoh yang menggaungkan pintu ijtihad sudah tertutup, Pak. Sehingga tidak lagi ada debat no debat itu bahasanya untuk masalah ijtihad. Pokoknya ijtihad nggak boleh lagi ijtihad deh, kayak gitu. Nah itu kemudian kan banyak dikritik, Pak, dikritik. Nah, untuk pendapat itu kita juga harus melihat dari sisi alasan kenapa itu terjadi. Dan ternyata kalau dikaji dari sisi sosiologis, Pak, itu luar biasa. Ada sisi-sisi sosiologis yang bisa kita pelajari dampak kenapa pernyataan itu muncul. Cuma kan kita tahu mah cuma teksnya aja. Wah, pintu ijtihad tertutup, siapa? Imam Al-Ghazali. Ya, kita nyalahkan Al-Ghazali babarengan. Tapi nggak bijak dengan tidak melihat sisi yang lainnya. Begitu Pak Mulyawan Gumilar ya. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf ini kalau ada suara saya tidak jelas, saya mohon maaf. Kalau jelas, alhamdulillah ya. Jelas. Sinyal di sini ada turun naik ini masalahnya. Mohon dibantu Pak Kosmanya buat absennya. Yang hadir saja, yang tidak hadir mah jangan. Nanti saya kirim ke Pak Kosma rincian dari materi-materinya, termasuk kemarin juga sudah kirimnya ke saya. Saya Iya, Pak. belum tahu. Iya. Nanti kalau sudah dikelas saya kirim ke Pak Kosmanya. Ya. Ya nanti juga absennya dikirim ke Bapak, Pak, rekapitulasinya. Siap. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekarang sudah pukul 20.32. Nanti juga saya akan coba bantu mengirimkan beberapa materi. Dari mulai sekarang, tolong belajar tentang Mendeley, belajar ya Pak. Sudah sampai di mana nih belajarnya? Baru dibuka-buka, Pak. Baca-baca. Ayolah. Di YouTube. Artikel juga dibaca-baca gitu biar Pak. wawasan gitu ya. Nanti lihat, oh orang lain bikin artikel kayak gini. Jadi prinsipnya ATM aja deh. Amati, tiru, modifikasi. Tapi yang pasti harus menggunakan reference manager Pak, biar ada citasi. Gitu. Bahkan kalau boleh, saya juga ada beberapa tulisan tapi nggak tahu nyambung, nggak tahu enggak. Anda boleh citasi juga. Pokoknya mah naikkan rating citasi lah. Pokoknya mah nanti silakan dibaca. Itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan besok hari Anda juga bisa sehat walafiat kuliah lagi. Amin. Amin. Ini kami bisa saya upload di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.